Kita akan membuka firman Tuhan surat Yakobus pasal 1 ayat 19, 20, 21 dan 22. Mari bangkit berdiri. Pendengar atau pelaku firman Tuhan. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendak cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah lembut firman yang hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelayan firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Amin. Firman Tuhan katakan bahwa kita hidup ini, kita bersyukur sudah masuk tahun yang baru, tahun 2024. Kita menyempatkan waktu untuk datang beribadah, mengawali tahun ini, sebab kita percaya bahwa Tuhan selalu membimbing dan menolong kita. Firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita agar kita membuang segala sesuatu yang kotor dari hidup kita. Ya, sekali lagi kita masuk tahun yang baru, mari kita mengintrospeksi diri kita masing-masing. Apakah ada perkataan kita yang kurang tepat? Apakah ada cara kita mengambil keputusan yang selama ini kurang tepat? Atau dikatakan sikap kita pada waktu mendengar sesuatu kurang tepat? Mari kita berubah untuk masuk tahun ini agar berkat Tuhan tidak tertunda di tahun 2024. Segala sesuatu yang tidak baik di tahun 2023 kita tinggalkan dan kita akan masuk kepada berkat Tuhan yang baru. Dan yang Tuhan mau terutama dari hati kita yang sungguh-sungguh mau bertobat. Kalau masih ada dalam hidup kita ini yang masih terselubung, mari minta ampun kepada Tuhan Yesus. Katakan kepada Tuhan dalam doa kita, ampuni saya ya Tuhan, karena saya orang berdosa. Dan saya minta tuntunan dari Roh Kudus, supaya Roh Kudus setiap hari menolong kita. Dan selalu saya ingatkan untuk doa Bapa kami secara terus menerus, supaya hati kita bisa peka akan suara Tuhan dan juga kita semakin mendengar suaranya. Firman Tuhan katakan bahwa buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan di dalam hidup kita. Jadi tahun 2024 saya percaya kita jemaat Panji Keselamatan akan banyak mengalami yang namanya perubahan. Sikap, tingkah laku, berkat Tuhan yang baru dan tercurah. Ya, jadi kalau misalnya tahun lalu masih ada sakit hati dengan orang, tahun ini lepaskan. Ampuni saja, karena Tuhan tahu apa yang menjadi isi hati orang, termasuk isi hati kita. Kalau tahun lalu mungkin kita masih ada amarah yang disimpan, tahun ini lepaskan, supaya kita sembuh dan sehat. Kita tidak bisa menoleh hidup kepada masa lalu, tapi kita melihat kepada masa depan. Hari depan. Dan Tuhan menjanjikan hari yang penuh dengan harapan. Oleh sebab itu, kita introspeksi diri kita sekali lagi. Kita lihat apa dalam hidup kita yang harus kita rubah. Bagaimana cara tingkah laku kita. Bagaimana cara kita mengambil keputusan. Akan jauh lebih baik lagi. Dan yang kedua, firman Tuhan katakan kita harus membuka hati kita agar firman Tuhan yang berkuasa, firman dari surga yang turun itu menyelamatkan jiwa kita. Yang penting jiwa kita selamat. Harta itu akan binasa, tapi jiwa kita akan selamanya kembali kepada Dia. Jadi terus
mengucap syukur, minta tuntunan Roh Kudus, dan ingatlah selalu untuk berdoa Bapa kami di dalam hati kita. Kalau ada sesuatu hal, Tuhan Yesus tolong saya. Tuhan Yesus tolong saya. Doa Bapa kami. Minta kekuatan daripada Tuhan. Karena menjalani hidup ini masing-masing kita pasti ada saja persoalan yang dialami. Karena sekali lagi masalah akan terus datang tanpa diundang. Dia akan masuk. Mencobai kita. Apakah kita kuat iman atau tidak. Jadi firman Tuhan katakan bahwa kita harus tertanam dalam hati kita, yaitu firman Tuhan yang berkuasa, yang menyelamatkan jiwa kita. Jangan pikir harta terus, dunia terus yang kita cari, pikir juga jiwa kita. Harus kembali kepada Dia, kita minta keselamatan itu. Dan kita menjaga diri kita, jangan kita masuk kepada persoalan yang sama atau masuk kepada cara pola hidup yang kembali sama. Jadi disitulah kita belajar supaya kita lebih lagi masuk 2024 ini. Memang kita akan merasakan banyak berkat dan anugerah Tuhan, tapi Tuhan minta kita supaya membuang segala sesuatu yang tidak baik, yang tidak benar, sehingga hidup kita di dalam kebenaran. Kalau sampai hari ini kita merasa mungkin kok hari-hari ini saya terus bekerja, jadi saya agak lupa waktu berdoa. Di dalam hati kita terus memuliakan Tuhan, jangan berhenti, ucap syukur terus. Kalau hari-hari ini mungkin kita merasa lemah, kita minta kekuatan lagi dari Tuhan. Kalau kita merasa ada jalan buntu, kita doakan. Kalau merasa sakit, doakan. Percaya sembuh dengan iman. Karena ini adalah bentuk firman Tuhan yang memerdekakan kita. Keselamatan jiwa kita sekali lagi lebih penting daripada harta benda yang ada di dunia ini. Kalau harta di dunia ini akan habis, ada masanya. Tapi keselamatan jiwa tidak dapat dibeli dengan apapun, kecuali dengan darahnya yang mahal, yang ditebus di atas kayu salib. Darah Yesus Kristus Tuhan kita. Oleh sebab itu, dengan ucapan syukur kita masuk tahun yang baru ini, dan kita percaya bahwa Tuhan banyak cara untuk menolong kita, umatnya, menjadi umat yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Jadi itulah ya, saya percaya Roh Kudus akan menegur kita, berbicara dalam hati kita, dan kita tahu apa yang harus kita tinggalkan. Sehingga jangan dibawa terus ke tahun 2024 ini. Yang lalu sudah berlalu, yang sekarang kita lihat berkat Tuhan yang baru. Untuk terima berkat Tuhan, buanglah hal-hal yang sudah lama. Yang kotor, segala sesuatu yang najis, segala sesuatu yang tidak baik, yang tidak benar, jangan dilakukan lagi di tahun 2024. Berhenti. Biarkan Tuhan yang akan memimpin jalan hidup kita. Jadi disitulah terjadi pertobatan yang murni. Pertobatan yang murni bukan karena dipaksa-paksa. Karena pertobatan itu datangnya kalau kita punya kerinduan kepada Tuhan. Jadi jangan terlalu kita bermegah dengan keadaan kita terlena. Saya punya tabungan banyak, jualan saya laku, pekerjaan saya lancar. Nggak terlena sampai di situ. Keselamatan jiwa kita harus kita perhatikan. Karena banyak orang yang tidak memperhatikan keselamatan jiwa, sehingga ketika akhir hidupnya penuh dengan rasa ketakutan, takut mati, takut dan takut. Kenapa? Karena iblis itu suka mengintimidasi, menakut-nakuti. Nah, disinilah kita belajar untuk menjadi manusia yang kembali kepada rencana Tuhan.
yang awal, yang Tuhan bentuk kita serupa dan segambar dengan Allah. Mari kembali kepada rencananya. Jadi bersyukur kita masih bisa merayakan pembukaan tahun 2024 dengan doa. Saya bersyukur Tuhan Yesus sangat baik sehingga saya masih bisa diberikan kekuatan iman, kesehatan dalam langkahkan kaki. Jadi saudara setiap berdoa, mintalah kekuatan iman. Minta terus kekuatan iman. Jangan hanya minta berkat, jangan hanya minta hasil, jangan hanya minta limpah, tapi minta kekuatan iman. Itulah yang menyelamatkan jiwa kita. Itu yang paling utama, karena segala sesuatu nanti akan kembali kepada rencananya. Akan balik lagi, kalau kita ada kerjaan surga, benih ilahi, kita akan balik ke surga. Jadi kita harus bertanggung jawab apa yang kita lakukan di muka bumi ini. Kalau kita berkhotbah di atas mimbar ini, kita punya tanggung jawab. Membawa domba-domba supaya takut akan Tuhan, kembali kepada jalan terang itu. Dan saya percaya bahwa tahun 2024 ini jiwa kita diselamatkan, sehingga kita bukan hanya menjadi pendengar saja, tetapi menjadi pelaku dari firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu pasti digenapi. Dia tidak akan berlalu begitu saja. Sekalipun manusia sering buat kita kecewa, manusia suka janji palsu, tapi Tuhan tidak pernah kecewakan kita. Tuhan tahu apa yang terbaik di dalam hidup kita. Kita minta tuntunan daripada Roh Kudus untuk selalu ada mengalirkan berkat, anugerah, iman, diberi kekuatan. Karena sekali lagi 2024 goncangan akan semakin hebat. Tetapi iman yang kuat, kita akan menang. Amin. Makanya ada lagu bilang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Itu bukan hanya dinyanyikan, tapi terjadi dalam hidup kita. Bukan karena sorak-sorak girang-girang, bukan. Tapi karena apa? Kita menjadi pelaku firman Tuhan. Firman Tuhan, kebenaran, cahaya itu akan tembus masuk ke dalam tubuh, jiwa, dan roh kita. Menjadi makanan rohani kita. Sehingga betul-betul kita merasa menang. Sukacita, semangat terus. Tetap mengharap pada Tuhan. Sekali lagi, harapan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa.